tahun baru Hijriah, dan tema yang akan diangkat pagi hari ini oleh Ustadz Ridwan Hamidi adalah belajar dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah sebagian dari perjalanan hidup Rasulullah SAW setelah hijrah, ya, yaitu di kota Madinah, di mana ayat ini menyebutkan sebagian karakteristik kaum Ansor. Ayat yang akan kita baca adalah ayat yang ke-8 surah Al-Hasyr, dan insyaallah sampai ayat yang ke-10 ya, atau menyesuaikan nanti sampai Al-Ustadz Ridwan Hamidi hadir. Baik, yang mushaf silakan dibuka, atau yang masih ingat hafalannya. Al-Hasyr ayat 8 itu apa? Lil fuqara, ya, lil fuqara'il muhajirin. Baik, antum nggak pegang mushaf atau sudah masih ingat hafalannya ya? Masih ingat? Masih? Yang kelas 7 udah hafal juz 28 belum? Ya, yang kelas 8 maksudnya. Ridho 28 udah. Fahad mana Fahad? Sudah hafal juz 28? Furqan? Ada Furqan? Hafidhah? Nah, Al-Hasyr ayat 8 sampai 10, sampai halaman berikutnya ya, yang paling atas, walladzina ja'u min ba'dihim. Tapi sebelum kita ke Al-Hasyr ini, kita akan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama di surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini di ayat yang terakhir surah Al-Fatihah ada lafaz waladdallin. Nah, ini dibaca berapa harokat? Berapa yang dotnya? 6. Bagaimana kita menghitung 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ngitung 6 ya, gampang. Nah, untuk menghitung 6 ini saya bagikan sedikit cara mudahnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Beliau mengatakan waladdallin, 6 harokat itu bisa kita ambil ngukurnya pakai lafaz ya Musa. Kata ya Musa itu berapa harokat totalnya? 6. Panjang apa panjang banget?
Sependek itu ya ternyata waladhdallin yang jumlahnya 6 harokat itu setara dengan bacaan ya Musa. Kayak seperti surah Thaha ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat, totalnya 6 harokat. Kalau kita baca ya Musa dengan durasi sekian, maka seharusnya bacaan waladhdallin juga hanya sekian. Tapi kebanyakan dari masyarakat Muslim ya di berbagai belahan dunia bacaan dallin itu terlalu panjang, bahkan sampai kalau kita bandingkan dengan ya Musa ini bahkan mungkin ada yang sampai 12 harokat. Betul nggak? Betul apa betul? Keprok atuh. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengukur 6 harokat ini biasanya di lafat-lafat yang ada di mad lazim ya, baik itu yang musaqqal maupun yang mukhaffaf seperti alif lam mim ya, atau al-ana ya, yang mad lazimnya baik itu yang berat bertasydid maupun tidak bisa kita ukur dengan bacaan durasi ya Musa. Yang ini sudah pasti 6 harokatnya nggak dilakukan lagi. Nanti patokan ini silakan dipakai pada lafaz-lafaz yang panjangnya 6 harokat seperti di waladhdallin. Nah kalau lin sendiri itu bebas, 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Paham tuh? Ya, sehingga kita bisa mengurangi satu beban berat di surah Al-Fatihah, yaitu beban nafas tidak kuat. Ya, hampir kebanyakan orang ketika di ayat yang terakhir surah Al-Fatihah itu nafasnya berat. Kenapa? Karena ternyata matnya kepanjangan seperti itu. Baik, kita akan beralih ke surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 ya. Silakan diikuti bacaan yang saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadla lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadla. Nah tadi barusan ada lafaz lil fuqara, itu berapa harokat? 4 harokat atau 5. Tapi banyak yang sampai 6 harokat. Nah itu karena kebiasaan mengukurnya itu belum terlatih ya. Kita lanjut. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulah. Silakan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulah. Huruf dhad fadla, kemudian ridwana, itu tepatkan pelafalannya dari tepi lidah ya. Ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. Nah, untuk ini kan beberapa kali ada mad jaiz ya, ataupun mad wajib munfasil atau yang muttasil. Nah, untuk mengukur 4 harokat itu juga mudah, tinggal mad tabi'inya dikalikan 2 kali aja panjangnya, nggak usah ngukur 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya kalau yang di ayat yang di lafadz mimma utu itu udah 4 harokat. Nah, dikalikan 2 dari mad tabi'i. Misalnya kita kalau pakai mad tabi'i mimma utu itu berapa harokat barusan? 2. Kalau kita mau jadikan 4, kalikan yang sepanjang tadi ini jadi 2. Mimma utu. Nah, ternyata mad harokat itu tidak terlalu panjang atau tidak sepanjang yang kita biasa baca. Kita lanjut lagi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Afwan, astagfirullahaladzim. Faulaika humul muflihun. Faulaika humul muflihun. Nah, tadi yang wa man yuqa di situ hukumnya apa? Wa man yuqa idgham bi gunnah. Nah, jangan lupa ada gunnah di situ ya. Idgham bi gunnah. Gunnah itu apa? Bukan terjemahnya. Gunnah itu apa? Pengertian gunnah apa? Khaisum itu tempatnya. Gunnah itu apa? Sering saya sampaikan ini ke santri-santri. Gunnah itu apa? Bunyi. Gunnah itu bunyi. Kalau terjemahannya dengung. Nah, kalau pengertian bunyi yang dia itu keluar dari salah satu tempat di hidung, yang tempat itu namanya khaisum. Maka idgham bi gunnah adalah idgham yang disertai dengan bunyi yang bersumber dari khaisum, yang kemudian kita kenal dengan istilah dengung ya. Maka bacaan wa mayyuqa itu harus disertai dengan bunyi itu. Wa mayyuqa, bukan wa mayyuqa. Kalau kita bacanya wa mayyuqa, maka yang baru kita baca setengah nama aja, idghamnya baru masuknya.
Gunahnya belum muncul, maka bukan idgham bigunah. Tapi kalau kita sudah baca wa may yuqa, ada bunyi dengung dari hidung kita, khayshum itu yang ada di hidung, maka itu sudah ya 100% dari istilah idgham bigunah kita terapkan. Baik, sampai di sini dulu bacaan atau tilawah atau tahsin yang kita baca pagi hari ini. Insyaallah akan kita kaji lagi di bulan yang depan ya, dengan bacaan yang menyesuaikan. Dan berhubung Al-Ustadz Ridwan Hamidi telah berada bersama kita sukukan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.